Oke guys, mari kita bahas permainan gua kali ini ya. Ini gua permainan rapid dan gua sebagai putih ya. Oke. Gua jalanin E4 dan lawan jalanin E5 ya. Oke. Sudah biasa gua pakai agung sistem ya. Jadi teknik atau cara berpikir catur yang gue temuin ya. Jadi yang terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah aktivasi ya, aktivasi buah penting. Yang kedua simplifikasi yang cerdas. Yang ketiga endgame yang presisi ya. Oke. Yang pertama kita aktivasi buah penting ya. Yang contohnya ini kuda ya. Lalu lawan mengeluarkan kuda juga, dan ini gua ngeluarin D4, dia ngeluarin D6, dan gua jalanin lagi D5 ya. Oke, lawan mundurin kuda. Nah, dan gua ngeluarin kuda yang kedua ya, ke C3 ya. Ini masih tahap aktivasi ya. Kita keluarin perwira-perwiranya. Kuda F6 dikeluarkan, dan ini gerakan ini bisa dianggap aktivasi benteng ya guys. Oke, lalu A5 dijalankan dan gajah E2 dijalankan ya. Persiapan rokade. Dia mengeluarkan gajah E7 dan gua rokade ya. Lawan mengeluarkan C6, lalu gua ngeluarin benteng benteng A1 ya, aktivasi. Lalu pion makan pion ya. Oke. Lalu lawan rokade dan gua jalanin H3 ya. Jalan H3 kenapa? Biar mencegah si kuda ini maju ke depan ya. Oke. Lalu gajah F5 dijalankan dan gua baru mulai ke tahap kedua ya, simplifikasi ya. Makanya gua jalanin kuda ke H4 ya, untuk mengancam si gajah ya. Lalu gajah diturunkan, dimajuin ke E4. Lalu gua makan, dan ternyata dimakan lagi oleh kuda E4 ya. Selanjutnya gua keluarkan gajah B5 ya. Ini sebenarnya untuk langkah ini aja sih, mengacaukan lawan. Intinya ini, dari intinya benteng nyerang kuda ya. Ternyata kudanya makan pion F2 dan gua makan balik dengan raja ya. Dan gajah makan kuda ya. Nah, di sini gua melakukan kesalahan ya. Mestinya gua nggak mundurin tapi majuin ya, majuin ini ke sini. Cuma gua refleks mundurin raja ya. Untungnya lawan nggak makan. Ini sebenarnya ada makan ya. Cuma dia untungnya nggak makan. Dia malah jalanin si menteri ya, menteri ke F6. Nah, bagus, gua halangin ya, gua pindahin dan mengancam si menteri ya. Oke. Nah, menteri dipindahkan ke G6. Lalu gua turunkan si gajah ya ke D3 mengancam menteri ya. Lalu lawan memajukan menteri ya. Oke. Nah, di sini gue jalanin gajah ke D2 ya. Biar ini saling terkoneksi ya, tiga ini ya. Kalau dia ini berbuat sesuatu lah. Jadi ini udah terkonek. Lalu pion E4 dijalankan dan ini mengancam gajah ya. Pion ngancam gajah. Gua nggak makan, gua ancam balik ya. Ancam balik si menteri. Menteri dipindahkan, dan ini kenapa gua nggak makan ya? Oh, ada nih. Jadi ini gua pindahin ya ke atas ya, terjauh ya. Oke. Dan benteng C5 C8 dijalankan oleh lawan. Oke. Dan gua di sini ngelihat ada gratis ya, ini gratis ya. Maka gua makan aja, dan ternyata dimakan lagi oleh
si menteri ya. Sebenarnya nggak gratis ya, nggak gratis ya, cuma gue nggak ngeliat ini, gue nggak ngeliat ini menjaga ini, jadi gue malah makan ya. Tapi ini blunder yang bagus. Kenapa? Karena gue di sini melihat kombinasi yang baik ya. Jadi ketika gue jalanin menteri ke game 4 ya, di sini gue kan melihat ini nih guys. Nah di sini, dan untungnya lawan mundurin si gajah ya ke F6. Ini bagus banget. Kenapa? Karena di sini ini ada pin ya, ada pin, dan di sini ada benteng ya. Jadi gua bisa dapat si gajah ya. Gua bisa dapat gajah dan gak dimakan, dan cuma dimakan oleh menteri. Dimakan menteri, gua bisa kesini ya, skak ya, dan paling nanti ditutup oleh menteri, dan gua nanti bisa skakmat. Nah ini kelihatan ya, kelihatan oleh mata gua saat itu. Ya udah gua makan, dan benar dimakan oleh menteri, dan gua makan benteng. Ini skak cuma bisa ditutup oleh menteri, dan ya di sini gua makan menteri dan skakmat. Oke guys, begitu game gua kali ini ya. Oke, jadi sistem Agung sistem ini terdiri atas tiga pilar ya. Yang pertama aktivasi ya. Yang pertama aktivasi, yang kedua simplifikasi yang cerdas, yang ketiga endgame yang presisi. Nah, cuma berhubung kita di sini baru sampai middle game ya, kita belum sampai ke endgame ya. Tapi it's okay. Ya begitulah. Thank you guys.